Diduga menghindari sepeda motor yang tiba-tiba berganti arah, sebuah mobil sedan menabrak median jalan dan mengalami kecelakaan. Mobil yang mengalami kerusakan cukup parah ini diangkat ramai-ramai oleh warga agar tidak melintang di jalan dan menghambat arus lalu lintas. Diduga menghindari sepeda motor yang berbalik arah, sebuah mobil penumpang bernomor polisi G8698. Sebuah mobil penumpang bernomor polisi G8898NC mengalami kecelakaan tunggal di jalur Pantura, Kota Pekalongan. Tepatnya di Jalan Gajah Mada Barat, tak jauh dari SPBU. Pengemudi yang seorang wanita dan seorang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kecelakaan diduga karena pengemudi mobil yang melaju dari arah timur itu terkejut melihat ada sepeda motor dari arah barat yang berbalik arah dan memotong jalan mobil sedan ini. Mobil yang melaju di jalan licin akibat hujan deras ini kemudian tak terkendali dan menghantam median jalan sebelum akhirnya terhenti di tengah jalan. Motor. Mobil ini dari arah timur, Pak, ya? Arah timur. Kecepatannya gimana, Pak? Ya, kita ibu orang sadar ambil kanan, Mas. Ambil kanan. Terus nabrak ini perbatasan ini. Tengah-tengah jalan Ya. median jalan ini, Pak, ya? Iya. Udah Terus, balik, udah ramai. motornya lari berarti, Pak, yang putar itu? Motornya lari. Nggak tahu kemana kan lari motornya. Akibat mobil melintang di jalan, arus lalu lintas pun terhambat, hingga antrian yang terjadi cukup panjang. Warga kemudian beramai-ramai menggeser mobil ke pinggir jalan, hingga arus lalu lintas pun normal kembali. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Tak bisa pulang karena terhalang pandemi COVID-19, sejumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI di Taiwan asal Kabupaten Batang memilih menggalang aksi solidaritas dengan mendonasikan sebagian penghasilannya untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 di kampung halaman. Seperti apa? Berikut liputannya. Dikoordinasi oleh Ketua RT setempat, kiriman donasi berupa uang dari TKI di Taiwan asal Dukuh Sulur, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang Kota, Kabupaten Batang dibelikan beras. Setiap warga terdampak pandemi COVID-19 diberi bantuan beras sebanyak 5 kg. Di Dukuh Sulur sendiri tercatat ada 8 pemuda yang saat ini bekerja di Taiwan sebagai nelayan atau anak buah kapal dan tidak bisa pulang ke tanah air. Karena prihatin kondisi pandemi COVID-19, akhirnya mereka memilih swadaya dengan mengirimkan uang ke kampung halaman untuk membantu warga yang teribas. Aksi solidaritas yang dikemas dalam bentuk pemberian sedekah di bulan berkah atau PSBB disambut antusias oleh warga. Ya, bisa membantu Memenuhi kebutuhan itu. memenuhi kebutuhan warga Selama di rumah. ya sama gitu, Mas. Adanya corona berpengaruh nggak sih, Mas, dalam penghasilan, Mas? Itu sangat berpengaruh Pengaruh ya? dalam bidang kelautan. Misalnya apa? Turun atau di mana? Harga ikannya turun. Harganya turun. Menurut Koordinator Aksi Andi Prihantoro, sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, khususnya di Batang, hampir 100-an warganya yang berprofesi sebagai nelayan ikut terdampak. 90% dari mereka tidak lagi bisa bekerja maupun beraktivitas ekonomi, sehingga lebih banyak berdiam di rumah. Ini kegiatan PSBB yang dari pemuda Dukuh Sulur, pemberian sedekah bulan puasa. Berapa yang dibagiin? Ada 127, Masing-masing berapa? masing-masing 5 kilo beras. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dengan adanya pandemi corona ini supaya bisa meringankan beban warga kami Dukuh Sulur RT 4 RW 5 yang selama ini juga sudah banyak yang tidak bekerja. Total ada 127 paket beras yang dibagikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan beras dari para TKI di Taiwan berharap turut meringankan warga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Ya baik, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.